Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kembali lagi di channel Detama 11. Kali ini saya akan share bagaimana melakukan uji Gletser untuk menguji asumsi homoskedastisitas. Nah, untuk langkahnya yang pertama adalah kita regresikan variabel dependent, dalam hal ini disimbolkan dengan YI, diregresikan dengan variabel independen atau XI. Kemudian kita menghitung residual dari model dari hasil regresi di langkah pertama. Kemudian kita hitung nilai absolut dari residual model. Kemudian kita regresikan nilai absolut dari residual dengan variabel independen atau XI. Lalu terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas jika nilai signifikansi dari koefisien model untuk variabel X itu kurang dari taraf signifikansinya. Nah, di mana taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05. Nah, baik, langsung saja kita ke latihan. Di sini saya ada data untuk variabel pendapatan, ini merupakan variabel dependent, dan variabel pengeluaran iklan adalah variabel independen. Langkahnya yang pertama kita buka SPSS, lalu untuk yang pertama kita namakan variabelnya dulu. Yang pertama adalah variabel pendapatan, yang kedua adalah pengeluaran iklan. Nah, baik. Kemudian untuk desimalnya kita buat 0 untuk kedua variabel. Labelnya kita tuliskan kembali pendapatan dan pengeluaran iklan. Setelah itu untuk measurnya kita pilih scale keduanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tinggal mengkopikan data yang ada pada Word ke SPSS. Nah, ini adalah datanya. Ini kita copy semuanya. Kita paste di SPSS. Nah, lalu langkahnya untuk melakukan uji Gletser adalah kita klik Analyze, kita pilih Regression, kita pilih Linear, kita klik Linear. Lalu dependent kita masukkan pendapatan, untuk independennya kita masukkan pengeluaran iklan. Lalu kita pilih save, yang kita save adalah kita pilih yang residual, unstandardized. Kita klik di sini, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan tadi adalah kita sudah melakukan langkah pertama dan langkah kedua. Nah, jadi di sini langkah kedua adalah menghitung residual. Nah, ini pada bagian data view di SPSS ini sudah muncul variabel baru, yaitu res_1. Nah, ini adalah residual dari model. Sekarang langkah ketiga adalah kita hitung nilai absolut residual. Maka kita klik transform, kemudian klik compute variable, lalu kita namakan di sini adalah ABS_res. Untuk target variabel. Untuk nomor expressionnya kita ketikkan ABS_res, ini kita tuliskan dalam huruf besar, lalu buka kurung, kita pilih yang unstandardized residual, kita tutup kurung, lalu kita OK. Nah, maka nanti pada bagian data view di SPSS akan ada variabel baru, yaitu ABS_res. Nah, setelah itu langkah keempat adalah kita regresikan nilai absolut residual dengan variabel independent XI. Langkahnya adalah analyze, kemudian regression, linear. Nah, untuk dependent kita ganti menggunakan ABS_res. Setelah itu untuk bagian save kita tidak usah klik, tidak usah kita centang, kita klik continue lalu kita OK. Nah, artinya kita sudah melakukan langkah keempat. Sekarang langkah kelima adalah pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan kita lakukan dengan melihat outputnya. Jadi output yang digunakan itu adalah output di coefficients.
yang bagian terakhir. Nah, ini kita kopikan saja ke Word agar lebih mudah dianalisisnya. Oke, ini saya perbesar. Nah, jadi berdasarkan langkah kelima tadi, terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05. 0,05 ini adalah taraf signifikansi yang kita gunakan. Nah, nilai sig yang mana? Nilai sig yang dihasilkan pada variabel independen xi. Nah, kalau kita lihat di output coefficient ini, maka nilai sig yang dimaksud adalah nilai sig yang 0,019. Nah, jadi karena nilai sig ini adalah nilai sig kepunyaan variabel independen, yaitu pengeluaran iklan. Nah, kalau kita bandingkan dengan 0,05, maka nilainya ini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Nah, sehingga untuk kesimpulannya dapat kita tuliskan, karena nilai sig adalah 0,019 atau kurang dari 0,05, maka artinya terjadi pelanggaran asumsi homoskedastisitas. Nah, jadi seperti itu cara melakukan uji Gletser. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.